Pernahkah teman-teman merasa heran? Kenapa sih kakak perempuan ataupun pacar tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa sendiri? Ternyata hal ini ada kaitannya loh dengan siklus menstruasi atau yang biasa disebut dengan istilah haid, bisa juga disebut dengan istilah datang bulan. Tapi sebelum membahas siklus menstruasi dan juga perubahan emosinya, yuk kenali dulu bagaimana sih hal itu bisa terjadi. Dari gambar ini, gambar penopang rahim wanita, bagian yang berbentuk bulat disebut dengan ovarium yang berfungsi sebagai tempat penghasil ovum ataupun sel telur. Sedangkan bagian yang ini adalah oviduk ataupun tuba falopi, tempat bertemunya sperma dengan sel telur jika terjadi pembuahan. Bagian ini disebut dengan vagina. Ketika wanita dan juga pria berhubungan seksual, maka penis akan masuk ke bagian vagina ini. Sedangkan bagian yang sempit ini disebut dengan mulut rahim ataupun istilah serviks. Sekarang kita beralih ke bagian yang paling besar. Ini disebut dengan rahim ataupun uterus, tempat di mana dedek bayi tumbuh saat sang ibu mengandung. Dinding ini disebut dengan lapisan endometrium yang memiliki banyak sekali pembuluh darah. Nah, dinding ini jugalah yang nantinya akan ikut luruh ataupun mengelupas bersamaan dengan sel telur saat menstruasi. Sekarang, yuk kita simak perjalanan sel telur. Nah, sel telur yang unyu ini dihasilkan oleh ovarium. Dia akan berjalan melalui saluran tuba falopi. Dia akan berjalan ke saluran tuba falopi. Nah, jika di saluran ini dia bertemu dengan sperma setelah berhubungan seksual, maka akan menjadi zigot ataupun calon bayi. Sedangkan jika sel telur itu tidak dibuahi oleh si sperma, maka sel telur akan terus berjalan menuju ke rahim. Dan jika menunggu sperma tidak datang-datang ataupun tidak membuahi, maka sel telur akan terus berjalan, dan berjalan, menempel ke rahim, tepatnya di dinding endometrium. Nah, pada saat rahim berkontraksi, dinding endometrium itu akan luruh ataupun akan mengelupas bersamaan dengan sel telur yang menempel tadi. Karena dinding endometrium banyak sekali mengandung pembuluh darah, maka yang mengelupas tentu akan mengeluarkan juga darah. Nah, peristiwa inilah teman-teman yang disebut dengan menstruasi, di mana keluarnya darah dari vagina wanita. Darah tersebut berasal dari dinding endometrium yang ditempeli sel telur, lalu tidak dibuahi oleh sperma, maka akan luruh ataupun mengelupas bersamaan dengan sel telur. Keluarlah darah. Itulah menstruasi. Darah yang dikeluarkan wanita pada saat menstruasi berkisar antara 20 sampai 60 ml atau 20 sampai 60 cc. Dengan lama menstruasi sekitar 2 sampai 7 hari, dan setiap wanita memiliki lama menstruasi yang berbeda. Panjang siklus menstruasi dari menstruasi yang satu ke periode berikutnya berkisar antara 21 sampai 35 hari. Pada menstruasi terdapat 4 fase,
yaitu fase menstruasi, folikular, ovulasi atau masa subur, terakhir luteal atau pramenstruasi lagi. Nah, pada fase menstruasi, misalnya seorang remaja putri, sebut saja Mawar, mulai menstruasi tanggal 1 sampai 7 Maret. Itu yang di kalender yang ada warna pink-pinknya. Misal itu jadwal menstruasinya si Mawar 1 sampai 7 Maret. Maka pada saat itulah terjadi perubahan kadar estrogen, di mana estrogennya menurun, yang menyebabkan berbagai gejala PMS. Misalnya, Mawar merasa sakit di bagian rahim karena kontraksi rahim. Lalu, ada juga gejala mudah bete, atau mungkin bahkan mudah marah seperti macan lapar. Tahapan selanjutnya adalah fase folikular, di mana estrogen mulai meningkat kembali sehingga efeknya Mawar kembali ceria seperti semula. Di sekitar tanggal 13 ataupun 14 terjadi masa subur ataupun ovulasi, di mana sel telur dilepaskan oleh si ovarium tadi. Terjadilah puncak-puncaknya rasa bahagia. Namun selanjutnya estrogen akan turun drastis sehingga berpeluang lagi tuh untuk galau. Fase luteal, di mana dinding endometrium semakin menebal. Kadar progesteron juga meningkat karena yang fungsinya untuk menyamankan kondisi rahim. Namun berefek payudara akan terasa kencang dan juga nyeri. Sekitar tanggal 20, jika sel telur tidak dibuahi juga oleh sperma, maka ovarium secara perlahan-lahan akan menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Biasanya akan membuat efek wanita menjadi mudah galau, mudah murung, dan juga mudah sedih. Selain itu, jerawat akan mulai muncul, tubuh juga lebih sensitif terhadap rasa nyeri ataupun radang. Terkadang ada wanita ya yang sebelum menstruasi berjerawat, sehingga disarankan perbanyaklah konsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Selanjutnya, Mawar akan merasa gagal diet karena di tahap itulah nafsu makan meningkat. Kadar progesteron dan estrogen meningkat juga, sehingga menyebabkan metabolisme tubuh meningkat, nafsu makan akan meningkat. Mulailah lagi kontraksi rahim karena adanya produksi prostaglandin sebagai tanda akan menstruasi kembali bagi Mawar. Nah, misal tanggal 29 Maret dan juga selanjutnya, Mawar kembali menstruasi. Dan demikianlah siklus akan kembali terjadi. Lalu muncul pertanyaan, sebenarnya Min, apakah siklusnya menstruasi Mawar itu normal? Nah, ternyata teman-teman, menstruasi yang normal itu nggak selalu harus bulan ini misal tanggal 28, lalu bulan besok tanggal 28 juga. Menstruasi bukan seperti gajian pegawai yang tepat waktu, tapi memiliki rentang 21 sampai 35 hari. Nah, dikatakan siklusnya tidak normal itu jika dalam 3 periode berturut-turut haidnya menyimpang dari 21 sampai 35 hari. Misalnya gini, kalau Mawar menjajarkan 3 kalender, yaitu bulan Maret, selanjutnya bulan April, dan juga bulan Mei. Nah, yang ada tanda merah-merah itu berarti Mawar sedang mengalami menstruasi. Di situ tertera haid tanggal 1 Maret dan haid lagi tanggal 29 Maret. Berarti siklusnya 28 hari dan tergolong normal.
Nah, kita hitung tadi ya, ada centang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, kalau kita hitung pada periode 1 itu 29 hari dari tanggal 1 Maret, menstruasi lagi tanggal 29. Kita hitung lagi nih, periode berikutnya 29 berarti mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan mulai menstruasi 37. Nah, periode kedua ini terdapat 37 hari yang terkategori tidak normal. Kalau tadi periode 1 masih normal ya, 29 hari. Sekarang hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, periode 3 ini 25 hari terkategori normal, masih dalam antara 21 sampai 35 hari. Nah, masih disimpulkan normal karena periode 1 29 hari normal, yang kedua 37 hari tidak normal, tapi selanjutnya normal kembali. Dikatakan tidak normal jika 3 kali berturut-turut menyimpang dari 21 sampai 35 hari. Lalu, ada juga nih catatan tambahan untuk remaja yang baru pertama kali mengalami menstruasi. Biasanya, pada awal-awal menstruasi bagi remaja, siklusnya itu belum teratur. Kadang misal bulan Februari menstruasi, selanjutnya baru menstruasi lagi April, lalu Mei menstruasi bisa sampai 2 kali. Nah, maka nggak perlu khawatir teman-teman, karena memang setelah menstruasi pertama, misal beberapa bulan kemudian nggak menstruasi, lalu menstruasi lagi, hal itu sangat wajar karena hormonnya belum stabil sehingga siklusnya juga belum stabil.
siklus itu akan mulai teratur seiring bertambah usia. Dan ketika hormon-hormonnya itu udah mulai stabil, biasanya antara usia 20 tahun ke atas. Lalu, ada juga loh agenda penting bagi remaja putri saat menstruasi. Tentunya yang pertama mengganti pembalut minimal 3 kali sehari, ataupun kalau pembalutnya kira-kira udah penuh, darahnya udah penuh, silakan diganti. Lalu membuat kalender menstruasi biar tahu siklus saya itu normal nggak sih? Bagi penderita dismenor ataupun nyeri saat menstruasi, yaitu nyeri bagian rahim ya, ataupun daerah-daerah perut, bisa mengompres bagian rahim atau perut dengan air hangat yang dimasukkan ke dalam botol, lalu dikompreskan ke bagian yang sakit. Biasanya akan berkurang rasa sakitnya. Tentunya berolahraga jangan ketinggalan ya, buat menjaga keseimbangan hormon dan juga menjaga kelancaran aliran darah. Setidaknya melakukan aktivitas fisik 30 menit dalam satu hari. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, sayur, vitamin, lauk pauk, terutama makanan yang kaya akan zat besi, agar regenerasi sel darah merahnya lebih lancar dan terhindar dari anemia. Istirahat yang cukup selama 6 jam per hari dan menenangkan diri agar tidak stres, karena stres juga akan menghambat proses siklus menstruasi. Tentunya menghindari konsumsi makanan ataupun minuman yang mengganggu metabolisme tubuh. Contohnya rokok, alkohol, minuman keras, nah itu dihindari oleh kita. Jika ada keluhan mengenai siklus menstruasi yang kurang normal ataupun 3 kali berturut-turut tidak normal, maka segera periksakan ke dokter ataupun konsultasi ke orang tua biar dapat solusi yang tepat. Senantiasa menjaga kebersihan diri dan organ reproduksi, memakai celana dalam berbahan katun, menyerap keringat, dan tidak perlu berpakaian ketat. Menjadi remaja sehat, remaja cerdas, peduli sesama.